Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jika kita ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka, apakah harus bertahap atau harus serentak? Maksudnya begini, SD misalnya, apakah hanya kelas 1 dan kelas 4 saja ataukah seluruh kelas 1 sampai 6? Nah, demikian juga SMP. Apakah IKM untuk pertama kalinya ini hanya untuk kelas 7 saja atau untuk 7, 8, 9? SMA juga demikian. Apakah hanya khusus untuk kelas 10 ataukah kelas 10, 11, dan 12? Inilah jawaban dari Permendikbudristek terbaru, yaitu Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, A, ada dibagi menjadi 3 ya Bapak Ibu. Yang A dulu. Satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf AFJ, ya. AFJ itu jenjang apa Bapak Ibu? Kita lihat di sini. AFJ yang warna kuning Bapak Ibu, yaitu jenjang anak usia dini, jenjang PAUD atau TK Bapak Ibu. Nah, ini peraturannya gimana kalau PAUD? Kita baca lagi Bapak Ibu. Nah, untuk PAUD dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap atau secara serentak. Apakah hanya diberlakukan di kelompok usia 3 sampai 4 tahun saja ataukah juga di sampai 4 sampai 6 tahun? Apakah TKA saja, apakah TKA dan TKB? Ya, itu nanti silahkan menurut kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Boleh bertahap, boleh serentak. Itu untuk PAUD. Sekarang untuk SD. Nah, yang poin B. Satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B, C, G, H. Nah, B, C, G, H kita lihat B, C, G, H yang warna merah. B, C, G, H yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Berarti SD dan SMP. Atau SD luar biasa, SMP luar biasa untuk jenjang SD dan SMP. SMA belum, ya. Untuk SD dan SMP bagaimana peraturannya? Dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap mulai dari kelas 1 dan kelas 4 untuk SD. Kalau dulu peraturannya kan hanya kelas 1 dan kelas 4 untuk tahun pertama. Yang SMP hanya kelas 7. Ya, saya beri warna dulu Bapak Ibu. Atau secara serentak pada seluruh kelas. Jelas ya Bapak Ibu? Untuk SD jelas. Boleh hanya kelas 1 dan kelas 4 saja atau boleh seluruh kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya langsung kurikulum merdeka? Boleh, menurut yang terbaik untuk satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Demikian juga untuk SMP, boleh hanya kelas 7 dulu dan juga boleh serentak kelas 7, 8, 9 boleh ya. SD boleh kelas 1 dan kelas 4 saja atau boleh seluruh kelas. Untuk SMP boleh kelas 7 saja dulu, kemudian atau boleh kelas 7, 8, 9 langsung semua kelas boleh. Nah, yang C ini pasti SMA dan SMK. Tadi PAUD sudah, SD sudah, SMP sudah, sekarang untuk SMA dan SMK yaitu huruf D dan huruf D, E, I. Kita cek Bapak Ibu. Huruf D, E, I. D itu menengah atas, E itu menengah kejuruan. Berarti SMA dan SMK. Bagaimana peraturannya? Yang belum melaksanakan kurikulum merdeka menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap mulai dari kelas 10 ya Bapak Ibu. Untuk SMA dan SMK tidak boleh serentak. Hanya untuk kelas 10 dulu untuk tahun pertama. Kenapa? Karena nanti ketika kelas 11 dan 12 ada mata pelajaran pilihan. Jadi tidak boleh langsung serentak 10, 11, 12. Sekali lagi kami simpulkan Bapak Ibu. Untuk PAUD boleh serentak, boleh bertahap. Boleh langsung untuk kelompok PAUD, kelompok TKA, TKB serentak boleh.
atau yang PAUD dulu boleh, yang usia 3 sampai 4 tahun dulu boleh. Terserah Bapak Ibu mana yang terbaik berdasarkan keputusan dari, Bapak Ibu masing-masing. Untuk SD dan SMP, untuk SD dulu. SD itu boleh hanya kelas 1 dan kelas 4 saja dulu, atau boleh seluruh kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Untuk SMP juga sama dengan SD, boleh hanya kelas 7 dulu, atau boleh langsung serentak 7, 8, 9. Untuk SMA dan SMK ini berbeda. Karena apa? Karena nanti untuk kelas 10 itu kan mata pelajaran belum ada mata pelajaran pilihan. Nah, untuk SMA ya. Untuk SMK mungkin sudah ada beberapa. Untuk SMA dan SMK hanya untuk kelas 10 dulu. Untuk yang pemula, untuk yang baru mendaftar ini. Lah nanti ketika tahun kedua berarti kelas 10 dan 11. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Untuk SMA dan SMK tidak boleh serentak, hanya kelas 10 dulu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, masih ada banyak peraturan-peraturan yang menarik, nanti akan kita bahas satu persatu. Jangan lupa minta bantuan like-nya untuk video ini Bapak Ibu, dan di-subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.